Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mufidah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur Allah masih menganugerahkan rahmatnya kepada kita, utamanya rahmat iman dan Islam, rahmat sehat, kuat dan sempat, sehingga banyaknya rahmat itulah malam ini kita dapat istiqomah melaksanakan rangkaian ibadah di Masjid Al-Mufidah ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang sholih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini saya ngijoli ceritanya. Ngijoli karena malam barian kemarin libur, dan alhamdulillah kok ya dilalah ya, malam ini saya bisa ngisi ya. Meskipun saya sesel-seselkan karena habis ini terus ada acara, saya habis selesai itu. Bapak Ibu, kita mengkaji 3 amalan sumber ketenangan hidup. Mengapa kita mengkaji materi ini? Karena di akhir zaman seperti sekarang ini banyak orang yang stres, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang galau. Apalagi ya berkaitan dengan tahun politik ini kan banyak yang stres ya. Yang kalah ya kobol-kobol gitu ya. Yang menang ya mengembalikan modal kan. Ditambah lagi kemaksiatan merajalela, kebatilan merajalela, kemusyrikan merajalela, judi online juga merajalela, kemudian pinjaman online yang serba riba juga merajalela sekarang. Ini yang menyebabkan hidup menjadi tidak tenang, tidak barokah. Karena itu ada 3 amalan yang menjadi sumber ketenangan. Bapak Ibu, amalan itu terbagi menjadi 2. Kalau amalan itu baik, melahirkan ketenangan manakala dilakukan dengan baik dan benar, disertai dengan penghayatan sepenuh hati, sehingga melahirkan kepuasan maksimal. Maksiat itu melahirkan kegelisahan, sedih dan ketakutan. Contoh, orang bicara benar, orang ngomong benar itu tenang, tapi orang ngomong bohong itu mesti gelisah. Karena apa? Takut kebohongannya diketahui orang. Orang ngomong baik, dia bertanda orang baik, orang lain menikmati kebaikannya. Tapi orang jelek, ngomongnya jelek, orang lain menderita karena kejelekan omongannya itu. Dan itulah yang menyebabkan maksiat itu melahirkan kegelisahan. Orang yang jujur itu tenang, tapi orang berkhianat mesti gelisah. Kenapa? Bertentangan dengan hati nuraninya. Hati nurani manusia saat dunia ini sama kok Bapak Ibu, gak mau dikhianati, senang terhadap orang yang amanah. Oleh karena itu kalau sampai hidup ini khianat, pasti banyak yang dirugikan
dan itu hidup menjadi tidak barokah, itu sumber kegelisahan, sumber kecemasan, dan mesti galau. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk, nih petunjuknya. Ibni au wa'ajiz fi wa fi riwayati alimni wa aujis. Dari Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu minta nasihat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat dengan ringkas. Dalam riwayat lain, ajarilah aku dengan ringkas. Qala, Rasul memberi nasihat. Idza kumta fi sholatika fasolli sholata muwaddi'in wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan wajmi'in ya'sa mimma fi aidinnas. Jika kamu berdiri hendak sholat, maka sholatlah sebagaimana sholat orang yang pergi selamanya. Jangan kamu mengucapkan satu perkataan yang kamu akan meminta maaf karenanya besok hari, karena nyesal. Dan yang ketiga, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Berarti apa? Qanaah, syukur qanaah. Ya, tidak mengharap seperti yang dimiliki oleh orang lain, akibatnya dengki, iri, dan seterusnya. Ibu bapak sekalian, berdasarkan nasihat Rasul kepada Abu Ayyub Al-Ansori ini, maka ada tiga sumber ketenangan. Yang pertama, sholat seakan-akan mau pergi selamanya. Berarti apa? Mau mati. Jadi kalau mau sholat itu seakan-akan ini sholat terakhir. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali khotir al-maut, lintasan kematian menjelang sholat. Jadi ketika kita mau sholat, itu ada lintasan kematian. Seakan-akan misalnya kita sholat maghrib, seakan-akan tidak jumpa dengan sholat isya. Karena apa? Tidak ada jaminan bisa ketemu dengan sholat isya. Maka sholat maghribnya serius, khusyuk, sungguh-sungguh. Nah, begitu kita sholat isya, hendaklah ada lintasan kematian, seakan-akan tidak bisa sholat tahajud, tidak bisa sholat subuh. Karena apa? Bisa jadi sebelum tahajud, sebelum subuh sudah dipanggil oleh Allah. Sehingga apa? Serius sholatnya. Ini maksudnya. Dan Bapak Ibu, tidak ada jaminan. Walaupun rentangan sholat maghrib sampai isya itu pendek, tapi tetap nggak ada jaminan. Saya punya pengalaman. Waktu saya masih membina pengajian di Masjid Taqwa Blitar, itu seringkali saya gantian dengan almarhum Pak Yusrian Sadola, guru saya yang dari Jalan Mahakam 28. Saya berjadwal setiap Jumat keempat khutbah, kemudian ada pengajian sesudah Jumatan, sorenya habis asar pengajian ibu-ibu. Nah, bulan yang lalu saya sudah ketemu ibu ini, tanya, Pak, apa sih perbedaannya wakaf, hibah, hadiah, waris itu? Jelaskan. Bulan berikutnya putranya bilang sama saya, Pak Fatoni mohon maaf, nggak sempat ngabari ke Malang, ibu sudah sedo, Mas. Saya kan terkejut. Sakit apa? Nggak sakit, Pak. Terus gimana? Ibu itu setiap maghrib itu selalu di masjid dan nggak pulang, nunggu sekalian sholat isya. Begitu ibu antara maghrib isya itu ada tadarus, baca satu ayat, berikutnya menerjemahkan, yang menerjemahkan baca ayat, berikutnya baca terjemahnya, terus begitu. Giliran ibu bilang,
saya dilewati aja, perut saya agak seneng. Terus ibu ini mau ke kamar kecil, tapi sampai di kamar kecil nggak berani masuk, takut kepleset. Balik lagi ke majelis Quran itu, terus keringat dingin keluar, pingsan, meninggal di situ. Saya begitu mendengar berita itu menyimpulkan, iya ya, ibu ini sudah berniat sholat isya, nggak pulang. Namun ternyata sebelum waktu isya tiba, ajal lebih dulu tiba. Maka kalau kita sholat, seakan-akan tidak bisa sholat berikutnya, itu membawa sholat kita serius, Pak, sebagai sholat yang terakhir. Karena meskipun maghrib isya pendek, nggak ada jaminan. Karena kita nggak tahu ajal kita itu kapan datang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bimbingan kepada kita. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu, orang yang sholatnya itu ada lintasan kematian, maka sholatnya itu sungguh-sungguh, serius dan khusyuk. Sesudah sholat nggak berani maksiat, otomatis ayat ini terlaksana, nggak usah dioyak-oyak. Mengapa? Karena begitu selesai sholat selalu berbuat baik. Karena apa? Nggak ada jaminan bisa ketemu dengan sholat berikutnya, nggak berani maksiat. Secara otomatis Al-Ankabut 45 ini terlaksana. Nah, karena itu khotir al-maut ini sangat efektif untuk menenangkan hidup kita, karena sholatnya menjadi sungguh-sungguh dan serius. Apalagi Allah menjanjikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Terus begini jadinya. Nah, jadi kalau orang itu sholatnya tumakninah, tenang, dihayati, dirasakan, dia akan mencapai khusyuk. Kalau sudah khusyuk, muncul perasaan khauf, takut kalau sholatnya itu nggak diterima. Maka berikhtiar gimana agar sholatnya diterima Allah. Ditambah lagi khaya, malu. Malu apa? Banyak dosa, taubatnya belum banyak. Banyak dosa, amalannya masih sedikit. Banyak dosa, taubatnya itu tobat kumat. Lebih banyak kumati daripada tobati. Nah, malu di hadapan. Sudah menikmati rahmatnya Allah banyak, tapi syukurnya cuma sedikit. Maka muncullah ar-roja, harapan. Tidak ada yang bisa menerima sholat saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melindungi saya kecuali Allah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa saya kecuali Allah. Maka ar-roja itu muncul. Dengan ar-roja maka lahirlah ihsan, yakni merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa bersama Allah. Inilah sumber ketenangan. Karena itu sholat itu mestinya disikapi seperti orang mau ngecas aki. Jadi aki yang sudah berkurang setrumnya, begitu sholat itu sama dengan disetel kembali. Apanya yang disetel? Rohaninya, kan? Rohani yang disetel. Sehingga ngecas terus rohani kita menjadi penuh dengan energi. Nah, ini langkah pertama sumber ketenangan. Dimana sekarang kalau sholat itu
melahirkan tumanina, khusyuk, khauf, haya, arojak, dan ihsan. Sekarang di mana akhlak orang sholat yang tidak tumanina? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengecam aswa'un nasi sarikotan alladhi yasriku min sholatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min sholatihi? Qala la yutimmu rukuha wa la sujuduha. Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Pencuri itu sudah jahat. Ditambah lagi oleh Rasulullah, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuk belum 90 derajat sudah i'tidal. I'tidal belum sempurna sudah sujud. Sujud belum sempurna sudah duduk di antara dua sujud. Contohnya ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah sejelek-jelek pencuri, Pak. Salat tarawih 23 rakaat cuma 7 menit. Untung tenggolnya gak coplok. Tapi anehnya dirawat sampai sekarang. Katanya sudah 100 tahun lebih, salatnya kayak mana itu? Di mana tenang? Di mana dapat tenang kalau salatnya kayak gitu? Enggak tumanina sama sekali. Padahal kalau sholat itu tumanina akan merasakan nikmatnya sholat. Nilai sholat itu muncul ya. Ambil contoh, sholat itu kan mengandung nilai akhlak yang sangat tinggi. Contoh, seluruh bacaan sholat itu latihan bertutur kata baik. Ibu bapak membaca doa sholat, nggak ada yang jelek Pak, baik semua. Mulai dari niat, baca bismillah, takbiratul ihram, doa iftitah, fatihah, surat, semua itu bacaan baik. Artinya selama kita sholat dilatih oleh Allah untuk hanya bertutur kata yang baik. Misalnya takbir ya, ini kalau dimaknai akan menimbulkan ketenangan yang luar biasa. Nah, kesimpulannya husnul qiraah itu, Pak. Jadi takbir Allahu Akbar itu menurut Grand Sheikh dari Mesir itu ada 6 makna. Takbir itu motivasi jihad. Artinya ketika kita sholat, kita ini sedang berperang untuk menundukkan hawa nafsu, untuk menundukkan pikiran liar. Karena apa? Seringkali orang sholat itu pikirannya kan melayang-layang kemana-mana. Maka dengan dimulai dengan Allahu Akbar sama dengan motivasi jihad harus menundukkan hawa nafsu. Males sholat harus diperangi dengan jihad Allahu Akbar. Yang kedua, Allah Maha Besar. Berarti apa? Pengakuan bahwa kita ini dhaif, lemah. Kemudian Allahu Akbar itu terapi sifat sombong. Tidak ada yang bisa disombongkan karena manusia itu makhluk. Wong Allah yang Al-Khaliq aja enggak sombong, manusia makhluk kok sombong, dari mana dasarnya?
Maka Allahu Akbar itu harus menekan sifat sombong. Lantas menjadi pribadi yang tawadhu, yang santun, ramah, rendah hati. Dan Allahu Akbar itu energi spiritual, kekuatan spiritual. Karena apa? Dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita mohon kekuatan dari yang maha besar. Dan Allahu Akbar itu ada korelasi historis dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu beliau lulus menghadapi ujian menyembelih putranya, kemudian lulus karena diganti Allah dengan domba, maka teriaknya adalah Allahu Akbar. Jadi sholat itu punya hubungan dengan rangkaian ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi beliau berdoa kan, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini Bapak Ibu, kalau bacaan sholat itu baik seperti ini, contoh Allahu Akbar. Sekarang apa makna salam? Bacaan salam yang disertai dengan noleh kanan dan noleh kiri itu mengantarkan orang yang salam menjadi juru selamat, Pak. Yang disebarkan itu keselamatan. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menganugerahkan kesejahteraan, keselamatan, dan berkah. Berarti apa? Menyebar keselamatan. Maka sesudah sholat tidak boleh berbuat keji dan mungkar, karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar tadi. Yang kedua, tumbuh visi penyelamat. Jadi selalu berupaya untuk menyelamatkan siapapun. Jangan sampai orang di kanannya dan di kirinya celaka dengan lisannya. Orang sudah mengucapkan assalamualaikum, maka lisannya jangan merugikan orang lain. Sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh kanan, noleh kiri, tangan kanan dan tangan kiri jangan merugikan orang lain. Sudah, nggak perlu lagi nyedoli sana, nyedoli sini. Apa boleh ngerijiki memean tonggo kanan, tonggo kiri. Wis sholat saya ngerijiki memean tonggo. Nah, karena itu inilah Bapak Ibu, hasil kalau orang itu paham tentang salam mengakhiri sholat, itu kembali kepada surat Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Kata-kata benar itu hasil pendidikan salam mengakhiri sholat. Sehingga orang yang berkata benar tenang, tapi kalau berkata salah, bohong, itu mesti gelisah. Sholat akan menjadi sumber ketenangan jika dilaksanakan dengan zikrullah. Karena dengan zikrullah hati akan menjadi tenang, bahagia dan harmonis. Ini ayatnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyembah Allah yang memang haknya disembah karena Dia pencipta. Ya. Nah, maka menyembah itu yang paling ideal dengan melaksanakan sholat. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, dengan sholat dirikanlah sholat untuk mengingatku, maka jaminan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
ya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka benar kalau Rasulullah menasihati Abu Musa Al-Ansori tadi, bahwa kalau kalian sholat seakan-akan mau pergi selamanya, sehingga sholatnya serius, khusyuk, tenang, tumainina, sampai gerakan sholat, sampai salam yang melahirkan kebajikan yang banyak. Maka betul kalau sholat itu sumber ketenangan hidup. Maka kalau nggak sholat dijamin gelisah, dijamin gelisah. Rohani manusia itu kebutuhannya sama kok dengan jasmani. Bapak Ibu merasa lapar, berarti perlu asupan kan? Rohani juga perlu santapan rohani. Nah, santapan rohani itu ya mesti sholat, zikir, baca Quran, berbuat baik, itu santapan rohani. Nah, sekarang yang kedua, berhati-hatilah dalam bertutur kata, jangan ceroboh. Ya. La takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah kamu mengucapkan satu kalimat yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok hari. Mengapa? Nyesal telah ceroboh dalam bertutur kata. Nah, Bapak Ibu, ada nasihat bagus ini. Bersungguh-sungguhlah dalam menahan lisanmu agar tidak mengucapkan perkataan yang kamu akan menyesal. Maka Al-Mu'minun lanjutannya tadi itu, Al-Mu'minun 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tiada berguna. Maka Allah ngasih lisan hanya untuk bertutur kata yang baik. Allah ngasih lisan untuk menebarkan kaulan ma'rufah, kaulan karimah, kaulan sadida, kaulan layina, kaulan maisurah, dan kaulan baligh. Lisan kita ini hendaknya digunakan untuk enam ucapan. Kaulan ma'rufah, bertutur kata yang baik. Kaulan karimah, bertutur kata yang memuliakan orang yang diajak komunikasi. Kaulan sadida, berkata yang benar. Kaulan layina, berkata yang lembut, santun, dan ramah. Kaulan maisuro, berkata yang patut dan pantas. Dan kaulan baligho, berkata yang sampai dipahami oleh mereka yang kita ajak bicara. Jadi selamat, tenang orang itu kalau lisannya selalu bertutur kata baik. Maka Rasulullah menyuruh kita, jangan kamu mengucapkan satu kalimat pun yang kamu akan meminta maaf karena esok harinya kamu menyesal. Nah, Rasulullah membimbing kita, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Maka tutur kata itu harus sesuai, Pak. Jangan bermain-main. Guyonan ya guyonan, tapi jangan kebablasan. Karena bisa jadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini akan menjadi kenyataan. Orang nggak ngira kalau apa yang diucapkan itu menyinggung perasaan orang. Ya, dan itu tercatat semua. Nah, ini karena itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada lisan. Kita juga punya ajaran ajining diri dumunung saka ing. Selamatnya orang itu tergantung pada lisannya. Kemudian yang ketiga, wajmi ilya samima fi aidin nas. Artinya qanaah.
Qanaah ini harus bersama dengan syukur dan qanaah. Syukur itu berterima kasih atas rahmatnya Allah, qanaah itu ridho, puas. Ya. Jadi syukur berterima kasih sambil lego, puas atas anugerahnya Allah. Karena itu tidak boleh mengatakan alhamdulillah dapat rezeki, tapi kok mesak ini, nah itu tidak qanaah. Wis alhamdulillah kok mesak ini. Ya, itu namanya nggak qanaah. Syukur tapi nggak qanaah. Padahal syukur itu harus disertai dengan qanaah, nerimo seberapapun, yang penting barokah. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah memberikan motivasi begini. Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapat rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka belajarlah syukur dan qanaah. Syukur berterima kasih agar rahmatnya bertambah, qanaah itu nerimo ing pandum agar rezekinya menjadi barokah. Barokah itu ziyadatul khair, kebaikannya itu terus berkembang. Jadi apapun yang diberkahi oleh Allah itu kebaikannya terus berkembang, maka hidup menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu, kemudian ada hadis Nabi, barang siapa yang di pagi hari dirinya aman, sehat badannya, dan di dekatnya ada makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Nah, itulah sikap syukur dan qanaah, sehingga Allah memberikan ketenangan hidup, seakan-akan saya sudah punya apa-apa. Padahal sebenarnya cuman berkecukupan, sehat, aman dari gangguan orang, itu sudah luar biasa. Nah, Rasulullah memberi gambaran betapa jahatnya orang itu kalau rakus. Lawannya qanaah itu rakus, tamak. An Ka'b bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalah min hirsil mar alal mali wasyarafi lidini. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibanding dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agama. Jadi orang rakus, tamak, angkara murka itu merusak agama serusak-rusaknya, melebihi rusaknya dua kambing yang dimakan oleh serigala. Ibu Bapak bisa bayangkan, dua kambing dimakan serigala lapar, kayak apa? Rusak. Itu masih mending. Lebih rusak lagi agama seseorang ketika rakus, tamak, dan angkara murka. Kekayaan negara kita ini 70% dikuasai 30% manusia. Sisa kekayaan 30% direbut 70% bangsa kita. Sehingga apa? Rakyat ini rebutan 30%. Yang 70% dinikmati 30% orang Indonesia dan orang luar. Contohnya begini, pejabat, anak pejabat, dan kroni-kroni pejabat bagi-bagi tambang. Karena tambangnya habis, rakyatnya tinggal kebagian tarik tambang. Sehingga dapatnya cuman tambang. Ya kan?
Ya, 17-an kemarin kan dalam Batari Tambangan. Ya tinggal itu yang dimiliki oleh rakyat. Sementara tambang batu bara, tambang nikel, tambang emas, entek. Ya kan? Dinikmati oleh itu tandanya orang rakus. Nah, tamak itu menjadi hidup gelisah. Karena apa? Selalu merasa kurang. Sedangkan qanaah hidupnya tenang karena merasa cukup. Ya. Sikap rakus dalam kehidupan merupakan siksaan yang paling berat. Karena tidak pernah bisa bersyukur atas rahmat Allah dan tidak pernah bisa menerima dengan sabar segala karunia dan rahmatnya Allah. Gambaran orang tamak itu kayak ini loh Pak. Jadi yang dimakan itu bukan nasi, bukan roti, tapi uang. Nah, dan nanti mungkin garbunya juga masuk ke dalam perutnya itu, saking tamaknya. Pertanyaannya, sampai kapan kamu kuat makan? Ya. Orang tamak itu hari-harinya menghitung jejer uang, kipas-kipas pakai uang. Rekreasinya ke Amerika, bawa jet sendiri. Ya, kipas-kipas terus. Di saat rakyat kayak gini menderitanya. Cuman dapat tarik tambang, nggak dapat tambang. Nah, orang tamak itu kayak toko emas jalan. Ini kayaknya mau siap-siap berangkat kondangan ke Solo. Ya, nemani si Romo menyang Solo oleh-oleh payung Mak Jentit. Astagfirullah. Ini kan jadi sumber fitnah kan? Dia nggak bakalan tenang ke mall bawa ini, ya. Ya orang jahat ngelirik terus kan gitu ya. Kapan punya kesempatan keluar mall bisa dibunuh berebut ini. Inilah tanda orang tamak, orang rakus. Termasuk ini Bapak Ibu. Kenapa? Semua jarinya itu dikasih emas. Tangannya berapa Pak? Kalungnya berapa? Itu kalau dia senyum giginya mungkin. Ya Allah, kok ono menungsa yang ini. Terus nikmat banyak pamernya daripada untuk menghias diri. Itu tidak pantas kan? Nah, maka Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita yang sangat bagus agar kita enggak tamak yang menyebabkan gelisah karena merasa kurang terus. Imam Ghazali menasihati kita bahwa harta adalah pelayan kita, bukan majikan kita. Maka jangan jadikan harta seperti majikan kita. Ya. Jangan sampai manusia itu diperbudak oleh harta. Maka jadikan harta itu alat yang kita nikmati, bukan kita yang diperalat oleh harta. Contoh Bapak Ibu, orang punya rumah banyak, itu bingung sendiri kan? Ya, punya rumah di Araya, dekat jalan raya, di Malang Raya. Jadi rakyat toh, ya. Begitu mau tidur gelisah, waduh, saya kok kepingin tidur di Permata Jingga ya. Terus pamit sama keluarganya, aku tidur di Permata Jingga ya. Oh ya, dah nanti dikunci, ditutup, kalau ada yang ngepel nggak usah dibuka ya. Aku mau tidur di Permata Jingga. Ternyata di Permata Jingga sudah ditutup sama pembantunya dan juga pernah dipesan, kalau ono sing ngepel aja dibuka, kan dibuka no.
Di area sudah nggak boleh dibuka, di rumah terjengnya nggak boleh dibuka. Terus pindah lagi nyari rumahnya yang ada di Dieng sana. Nah, di Dieng juga sudah ditutup sama pembantunya, dan kalau ada yang ngebel jangan dibukakan. Akhirnya apa? Semalam itu keliling-keliling terus. Itu orang yang diperbudak oleh harta. Ya sudah, tenang tidur di satu tempat, nikmati. Tidur itu rahmatnya Allah. Karena kalau nggak bisa tidur malah tersiksa. Udah di situ aja, ngapain pakai semalam 3 tempat tidurnya, malah kacau. Tapi itulah watak orang yang diperbudak harta, sehingga apa? Ujung-ujungnya alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Terus oleh Allah. Karena itu orang qanaah itu tenang, tapi orang rakus dan tamak itu pasti dia akan. Cobalah Bapak Ibu, pejabat kita sekarang kan modelnya kayak gini. Kanan kiri oke pokoknya. Tangan kanan ya bawa uang gebokan, tangan kiri ngerangkul wedoan. Kan? Nah wedoan itu sopo. Ya, sampai rakyat bengong. Oh, ternyata mereka lupa kalau Tuhan itu ada. Gambar ini kan sindiran yang luar biasa, dan pakai songkok hitam. Untung nggak pakai songkok putih, Pak. Gimana kalau pakai songkok putih? Kan sama dengan mencemarkan nilai haji kan. Pakai songkok hitam aja sudah kayak gitu. Ini sindiran yang luar biasa. Inilah perilaku orang tamak. Pikirannya serba harta, uang, jabatan, kursi, harta dan wanita. Tahta, harta dan wanita. 3 ta itu. Itulah kelakuannya orang rakus. Dan yang dicari ini, Pak. Monggo kalau ngambil satu-satu. Luar biasa, orang sibuk ngalor itu sampai bohong, sampai berkhianat, sampai menipu demi cari ini ya Pak. Kalau sudah begini terus dirapikan lagi, ditumpuk kayak gitu. Ya. Setelah ditumpuk uangnya dikasih pistol. Kalau ada yang ngambil biar uangnya yang pistol. Ya kan? Tapi ingat, ketika berada di sini Pak, tidak satu pun yang dibawa. Betul? Tidak satu pun yang ada di bawah. Tidak satu lembar pun nggak dibawa masuk sini Pak. Sepanjang hidup yang dicari, yang dikumpulkan ini Bapak Ibu. Ya, kepingan emas. Setelah itu diformat jadi lempengan emas, batangan emas, ditoto setiap hari, dihitung setiap hari, kemudian dijejer, gitu. Batangan semua. Kemudian dirapikan biar seperti dipan, gitu ya. Ambil satu-satu enggak apa-apa, saya bagai. Saya dermawan untuk kali ini. Mau nggak ambil satu-satu? Terus ditaruh di rak seperti ini. Tapi ketika di sini Bapak Ibu tidak satu pun yang ikut, betul? Orang sepanjang hidup transportasi pribadinya kayak naik mobil mewah. Wes setelah pesawatnya juga pesawat pribadi untuk ke Amerika, keliling Amerika. Kemudian karena biar gengsinya naik, semuanya dilapisi emas, kecuali Mas Parto. Lantas mobil pribadinya dikasih lapisan emas. Ketika berangkat ke kuburan yang dinaiki cuma ini. Ada yang ikut mas-mas tadi? Enggak ikut, cuma naik inilah. Dan tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di
tidak ono cara kondo tosowolo podo joyonya monggo bodoh. Juga tidak mungkin ditulisi Pajero, itu tidak mungkin Pak. Tidak mungkin ada tulisan Pajero itu, meskipun punya Pajero. Tidak bisa dibohong, nggak bisa diingkari Pak. Naiknya kereta, ya kereta itu. Orang hidup mengumpulkan ini saking rakusnya, saking tamaknya, sampai dipannya itu berlapiskan, tapi ujungnya di sini, ya kan? Maka orang rakus itu gelisah, tapi orang qanaah itu nerimo. Karena apa? Rezekinya akan menjadi kenikmatan ketika di sini. Tapi kalau bergelimangan dengan kekayaan, nggak ada yang sini. Karena orang qanaah itu lebih mengedepankan mengumpulkan amal daripada mengumpulkan harta kekayaan. Tapi orang rakus, miskin amal, memperkaya harta. Sampai di sini dulu, nanti kalau diteruskan tambah nemen ini Pak. Cukup Bapak Ibu, mudah-mudahan petunjuk Rasulullah yang kita pelajari malam ini mengantarkan kita mencapai hidup tenang walaupun tidak bergelimang dengan kekayaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diparingi sehat walafiat, senantiasa bersama berkah dan ridhonya Allah, sehingga bisa istiqomah dalam bertaklim, bersilaturahim dan sholat berjamaah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.